Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, melempar jumrah sebelum waktu zawal, apakah harus membayar kifarat? Wallahu a'lam. Yang jelas itu sebuah kesalahan, ya. Karena Rasul dan para sahabat melempar jumrah tanggal 11, 12, 13 adalah setelah duhur, dan tidak sholat duhur dulu, tapi sholat duhurnya ditarik ke asar, jamak takhir. Kecuali tanggal 10. Tanggal 10 yang dilemparkan cuman jumrah Aqabah, itu boleh dari pagi. Boleh dari pagi sampai malam. Nah, tanggal 10 ini luar biasa, paling berat. 5 pekerjaan harus selesai. Tawaf ifadah, sa'i, melempar jumrah Aqabah, menyembelih, dan tahallul. Barang siapa yang dan boleh berbolak-balik. Kalau tawaf, kalau sa'i tentu setelah tawaf, ya. Habis itu menyembelih atau menyembelih dulu atau melempar jumrah dulu, boleh berbolak-balik, tidak harus berurutan. Barang siapa yang melakukan 3 dari 5 itu, maka dia sudah boleh melakukan larangan-larangan ihram, kecuali masalah wanita. Maksudnya jima, menikahkan, gitu. Adapun melempar jumrah sebelum zuhur, ini sebuah kesalahan jelas, banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Indonesia ini. Cuman saya tidak tahu apakah membayar kifarat atau tidak. Bila harta kita dizalimi, bolehkah mendoakan buruk terus-menerus sampai kita tahu yang bersangkutan mendapatkan keburukan? Ya, tidak ada batasan, ya. Boleh mendoakan buruk sehari 2 hari, kan? Nggak ada. Hanya sunnah kita tidak mendikte Allah. Biarkan Allah akan membalas berupa apa. Jangan kita mendikte Allah. Jadikan dia begini, jadikan dia dagangannya bangkrut misalnya, terserah Allah, ya. Seperti anak muda itu, ya. Faqudhum bima syi'ta, balaslah dia dengan cara yang engkau kehendaki, ya Allah. Anak muda yang ashabul ukhdud ini berdoa mengharap dunia, apakah terkena ancaman dalam surat Hud ayat 16? Tidak. Di surat Hud ayat 16 itu betul-betul yang diinginkan adalah dunia, tidak berharap akhirat sama sekali. Siapa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang kafir, orang munafik yang nggak ada harapan surga, pahala, ridha Allah, orang nggak percaya. Adapun kita kaum muslimin yakin betul. Insya Allah nggak ada di antara kita sejelek-jelek seorang muslim nggak pengen pahala, nggak pengen surga. Insya Allah nggak ada, asal dia beriman, ya. Lalu dia minta kaya, lalu dia minta sehat, lalu dia minta bisnisnya sukses, nggak masalah, ya. Nah, di surat Hud ayat 16 itu ancaman bagi orang-orang yang betul-betul keinginannya cuma dunia, tidak ada keinginan akhirat sedikit pun. Apakah ada doa khusus setelah membaca surat Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk? Tidak ada, ya. Tidak ada. Yang mengatakan ada harus membawa dalil. Dan sepertinya tidak ada doa khusus setelah membaca surat apapun. Doa khusus setelah selesai baca Al-Quran. Bahkan khatam Al-Quran juga nggak ada. Yang sangat terkenal itu, kan. Adapun setelah selesai khatam Al-Quran,
lalu berdoa memohon sesuatu kepada Allah, silahkan. Tapi dengan lafaz-lafaz doa yang tertentu harus ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di luar lafaz kenabian tidak boleh dimasyhurkan. Yang boleh dimasyhurkan hanya lafaz kenabian. Sekedar karangan seorang ulama, bahkan karangan Imam Syafi'i berdoa begini, jangan dimasyhurkan. Yang dimasyhurkan adalah doa Nabi, lafaz kenabian. Apakah ada kemungkinan hadis sahih tapi ternyata di hadapan Allah dhaif? Bagaimana jika kita sudah mengamalkannya ternyata hadisnya dhaif? Kita mengikuti kaidah. Apa yang ditemukan oleh para ulama ahlul hadis kan tidak sembarangan. Dan itu kan sudah terbukti. Ya. Maka tidak usah berandai-andai. Mungkinkah ada? Ya mungkin. Tapi tidak usah berandai-andai. Ya. Karena Allah menjaga bukan hanya Al-Quran tetapi juga sunnah. Maka jika sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, atau Muslim, atau Bukhari Muslim, atau rawahul jamaah misalnya, nggak usah ragu, nggak usah kemudian kalau ternyata dhaif gimana, kalau ternyata dhaif gimana, nggak usah ada pikiran seperti itu. Apakah setiap membaca ayat as-sajdah dalam Al-Quran harus sujud tilawah? Harus wajib? Tidak. Berarti kalau tidak sujud tilawah berdosa? Tidak. Ya. Sunnah. Doa keburukan secara sembunyi yang kita tujukan kepada orang lain, apakah termasuk doa mustajabah? Iya. Dengan syarat tadi, kita dizalimi, atau dia menghina sunnah, atau dia merendahkan Allah dan Rasulnya. Boleh. Banyak para ulama mendoakan buruk kepada tokoh-tokoh sesat dan terkabul. Ya. Bahkan lebih dari sekedar doa. Apa? Mubahalah. Berarti kan terang-terangan kalau mubahalah. Dan sering banyak terjadi ketika seorang tokoh sesat tidak mau bertobat, sementara tidak ada iqamatul hujjah dari penguasa. Salah satu jalan adalah mubahalah. Dan ini masalah kesesatan, ya, bukan masalah pribadi. Wallahu. Iya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi